Shalom, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, dan anak-anak terkasih. Berjumpa kembali dalam Seduh Senin Teduh. Pada kesempatan ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema indahnya penderitaan. Saya akan membacakan 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menyatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Saudara-saudara, Kristus mendekati bahkan merengkuh penderitaan. Penderitaan yang dijauhi bahkan ditolak oleh manusia pada umumnya. Jangankan penderitaan, kita sebagai manusia secara spontan biasanya menjauhi ketika ada ancaman bahaya. Tidak demikian dengan Kristus Tuhan kita. Bukan karena Tuhan tidak merasakan sakitnya penderitaan. Sebab Tuhan datang ke dalam dunia dan menjadi manusia yang sejati seperti saudara dan saya. Tapi itulah yang menjadi satu hal yang perlu kita pahami dan kita hayati. Pengorbanan yang begitu berharga. Kristus merengkuh penderitaan. Bukan karena dikorbankan juga, tetapi karena memang Dia mengetahui dan meyakini penderitaan dan pengorbanan itu adalah jalan untuk membawa keselamatan bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Kristus, disinilah kita melihat bahwa penderitaan memiliki dimensi keindahan di dalam karya keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga siap untuk mendekati dan merengkuh penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dengan iman dan keyakinan yang sudah kita pilih? Karena dimanapun dan kapanpun saudara dan saya bisa berjumpa dan mengalami dengan rupa-rupa penderitaan. Saudara yang terkasih, di dalam keluarga hendaknya kita bersama-sama mulai untuk membiasakan diri tidak menolak dan tidak berusaha untuk lari dari tantangan, bahkan penderitaan yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari pilihan kita mengikuti Yesus. Sebagai orang tua, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar, menerima, bahkan hidup di tengah berbagai penderitaan yang kita alami. Kesusahan, demikian pun ketika kita belajar untuk berkorban waktu, pikiran, tenaga, hingga berkorban hati kita. Di sanalah kita bisa melihat keindahan. Karena apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Pengorbanan saudara sekecil apapun sungguh berharga di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak langsung kita melihat dan menerima buah dari apa yang kita lakukan. Namun akan tiba waktunya. Setiap orang percaya akan menuai segala sesuatu yang ditaburnya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang menolak atau menghindari penderitaan oleh karena iman kita. Tapi dengan tabah kita boleh menjalaninya, kita boleh menyambutnya, kita boleh merengkuhnya, sebagaimana Kristus Tuhan sudah merengkuh penderitaan itu. Sebab cintanya bagi saudara dan saya. Dan ketika kita belajar untuk menerima, untuk menanggung penderitaan, sesungguhnya kita juga sedang belajar untuk hidup dalam ketaatan secara total di hadapan Allah. Ketaatan itulah yang akan membuat kita menjadi umat yang tetap setia. Walaupun ada beragam tantangan, walaupun kita harus sakit, walaupun kita harus menderita, saudara dan saya tidak akan mengingkari iman kita. Selamat untuk terus berjalan dalam kasih yang akan melindungi kita, yang akan tetap memberikan bagi kita kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah memberi teladan bagaimana setia merengkuh penderitaan dalam keyakinan pada kehendak Bapa. Melalui penderitaan itulah anugerah keselamatan boleh kami terima. Ajari kami untuk belajar menerima dan boleh berdamai dengan situasi, kondisi yang kami alami. Mungkin ada penolakan, mungkin kami menerima banyak hal yang tidak kami sukai karena iman dan percaya kami. Kami dijauhi, bahkan kami dibenci. Tapi itu tidak akan membuat kami mundur untuk terus berjalan dan bersaksi bagi Kristus. Terpujilah namamu Bapa, pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, anak-anak, berjumpa kembali dalam seduh berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.